Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi abwaban lil ibadah wa sahhala li ahibaihi tariqan mustaqiman lirruju'i ilaihi bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di pagi hari ini mari kita sama-sama mengkaji Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mari kita kaji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji engkau. Bisyai, dengan apa? Syai dalam bahasa Arab sesuatu. Di sini bukan sesuatu tapi sedikit. Minal khauf, ketakutan. Takut dengan apa? Takut dengan keadaan yang sekarang. Takut keadaan yang menimpa seluruh dunia. Bahkan klaster-klaster baru sudah merebak. Adanya COVID-19. Takut ya. Di kantor-kantor, bahkan di pasar-pasar, klaster-klaster baru bermunculan. Allah uji kita dengan sedikit ketakutan. Takut kena. Kemudian apalagi? Ayat selanjutnya, walju, kelaparan. Dengan adanya COVID ini semua perekonomian terdampak. Bukan hanya perekonomian, pendidikan pun terdampak. Takut, kelaparan. Kenapa? Ekonomi tidak berjalan dengan adanya COVID tadi, dengan ujian tadi, cobaan tadi. Kemudian apalagi? Wa naqsim minal amwal, kurangan harta. Di mana-mana terjadi pengurangan gaji, tunjangan dan sebagainya, bahkan pengurangan karyawan, pemotongan dan sebagainya. Ini kekurangan harta. Biasanya kita harus mengeluarkan dengan rupiah seberapanya. Hari ini kita tidak bisa mengeluarkan. Kenapa? Dicoba kita sedikit dari kekurangan harta. Wal anfus, kematian. Terjadinya kematian, menurut IDI sekarang sudah 71 dokter yang meninggal akibat COVID-19. Ini merupakan cobaan kita juga. Belum lagi masyarakat luas yang terdampak klaster-klaster baru tadi, di kerumunan-kerumunan baru tadi. Kemudian apalagi wassamarat, sedikit buah-buahan, dalam arti paceklik. Nah, ini semua merupakan cobaan-cobaan buat kita. Bukan dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umat tersebut banyak dosa atau kampung tersebut banyak dosa, tidak. Tapi apa? Untuk menguji kalian. Makanya ayat selanjutnya, wabasyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar menerima cobaan-cobaan tadi. Karena kenapa? Cobaan tadi itu merupakan, dalam hadis riwayat Abi Hurairah dikatakan, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Dan ketika meninggal pun karena COVID, itu merupakan mati syahid. Ada 7 orang-orang yang mati syahid. Di antaranya seorang ibu yang meninggal akibat melahirkan, atau keketiban oleh benda yang keras, kren dan sebagainya, atau mungkin kelelap atau tenggelam dan sebagainya. Itu merupakan syahid juga. Nah, inilah, maka kabar-kabar seperti ini jadikan kesabaran buat kita. Coba kita lihat ketika Nabi Ibrahim menyuruh putranya Ismail, dia lantunkan, dia omongkan mimpinya tadi kepada anaknya, ya bunaya, kata-kata kasih sayang dalam bahasa Arab. Dia lantunkan untuk apa? Untuk menguatkan hatinya, untuk menguatkan pendiriannya bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Ismail pun sebagai anak, dia diseru, dia menjawab. Kemudian dia diminta, dia mengabulkan. Dan dia ketika berhadapan, dia pun menghadapi percobaan ini dengan apa? Menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu samad, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an, shadiqul wa'di wadhkur fil kitab Ismaila innahu kana shadiqul wa'di. Dan Ismail lah orang-orang yang menepati janji. Nah, inilah ada semacam suri teladan pada Ibrahim. Qad kanat lakum uswah hasanah bi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan siapa yang bersama dengan Nabi Ibrahim? Ada Ismail. Yang bersama dengan Ibrahim ada Sarah. Yang bersama dengan Ibrahim ada Hajar. Nah, inilah orang-orang yang sabar. Lantas ayat selanjutnya gimana orang-orang yang sabar itu? Kabar gembira, alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka tertimpa musibah, mereka berkata, qalu inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, hamba Allah, dan berhadapan dengan Allah, milik Allah semuanya. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Kami ini semuanya bakal mati, calon mati semuanya, dan nanti akan dibangkitkan dari kubur. Nah, itulah semuanya, segala sesuatu kita panjatkan, kita serahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Dan orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan ampunan. Ampunan apa? Nanti merupakan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tidak dipunyai oleh orang-orang kafir. Dan ini menjadi iri buat orang-orang kafir. Karena kenapa? Apa yang dia kerjakan akan dibalas sebagai ampunan dan sebagai rahmah buat orang-orang yang mukmin. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk yang penting buat kita hidup di dunia agar selamat di dunia dan di akhirat. Cukup sekian kajian surat Al-Baqarah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua, termasuk kita yang ada ini, termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.